Mau fisik, mau hati, sama aja selingkuh. Ya kan? Emang lu berasa ganteng banget atau cantik banget apa punya pacar banyak? Ini dia nih. Ini dia pembahasan yang membuat hati sangat panas dan sangat bergejolak, saudara. Gue mau ngajakin kalian diskusi tentang selingkuh, perselingkuhan duniawi. Sekarang sih bisa ketawa-ketawa, coba pas kemarin ada dapat bikin yesko, itu kepala macam meledak. Tapi tenang, gue mencoba untuk menjauhkan emosi itu, jadi kita bisa diskusi secara fair. Kita mulai dulu dari artis selingkuh menurut gue pribadi ya. Kalian teman-teman juga bisa tulis di bawah, langsung aja tulis di kolom komentar, menurut kalian selingkuh itu seperti apa sih? Kita boleh untuk berbeda pendapat dan kita boleh untuk berargumentasi ya teman-teman. Jadi kita bebas aja mengungkapkan isi kepala kalian. Kalau menurut gue pribadi, selingkuh, jadi gini, gue punya 2 masa di mana artis selingkuh gue itu berbeda-beda. Mungkin sekitar 4 tahun atau 5 tahun ke belakang, arti selingkuh menurut gue itu udah saklek banget, kayak ketika cowok gue jalan sama cewek lain atau cowok gue cecetan sama cewek lain aja itu udah selingkuh gitu ya kan. Apalagi sampai jalan, sampai gandengan tangan, ngelihat foto cowok gue sama misalkan gitu ya, ngelihat foto cowok gue sama cewek lain aja itu udah termasuk selingkuh menurut gue. Sampai akhirnya gue melewati banyak hal dan memaksa gue untuk bertoleransi. Tidak memaksa juga sih sebetulnya, itu pilihan. Tapi gue memilih untuk bertoleransi, akhirnya gue mengganti arti selingkuh gue. Tapi arti selingkuh sekarang di masa ini menurut gue adalah ketika pasangan gue memperlakukan orang lain, siapapun itu di luar sana, sama seperti dia memperlakukan gue. Aduh, sebenarnya pasti ini orang-orang akan bilang, lo goblok banget sih, yang namanya selingkuh ya udah selingkuh aja, gak ada tuh, gak harus untuk ditoleransiin. Oke. Tapi ketika lo ada di posisi gue, mungkin lo akan juga memilih untuk bertoleransi. Itu nanti akan gue jelasin di belakang, jadi kalian tetap ikutin, gue akan ngasih contoh ke kalian. Nah, itu arti selingkuh menurut gue ya. Kalian bisa tulis arti selingkuh kalian seperti apa, kita boleh berbeda. Tapi setelah melewati masa itu, bener-bener real dalam diri gue, pendapat gue bener-benernya tanpa bertoleransi dan apapun, selingkuh itu brengsek banget men. Yang namanya selingkuh bentuk apapun itu banget. Gue kemarin ditanya sama orang, Kak, lo lebih pilih diselingkuhin fisik atau diselingkuhin hati? Gue anjing, yang namanya selingkuh ya selingkuh aja. Mau fisik, mau hati, sama aja selingkuh. Ya kan? Kita berawal dari baku cuki aja bisa sayang. Ya kan? Gak usah semunafik itu men. Kita coba untuk berpikir realistis dan mencoba untuk melihat secara realistis aja. Ya kan? Kalau emang udah selingkuh ya udah gitu. Dan gue dulu punya peraturan dalam setiap hubungan gue, kalau lo sekali udah ketahuan selingkuh sama gue udah nggak mau lagi. Sebenarnya, karena kayak kalau lo udah berani selingkuh, berarti lo nggak beneran sayang sama gue. Lo udah selingkuh, berarti lo nggak bisa menghargai gue. Lo udah selingkuh, berarti lo nggak cukup hanya ada dengan gue. Paham gak sih? Kayak oke, banyak orang. Ya seperti contohnya gue lingkungan gue lebih banyak teman laki-laki. Kayak teman perempuan gue mungkin bisa dihitung pakai jari kali ya, cuma berapa orang. Makanya lo bisa lihat video gue di YouTube tuh semua ngobrolnya sama laki-laki. Karena gue bingung, gue gak punya teman perempuan kayaknya. Kayak teman perempuan gue ada sih, tapi baik-baik banget, ya ampun. Nah karena gue terbiasa di lingkungan yang penuh dengan laki-laki, itu membuat gue nyaman dengan perhatian dari banyaknya laki-laki, ya kan? Kadang orang masuk di satu hubungan, tapi dia lupa gitu. Ada perasaan yang harus dia jaga, dan dia nggak bisa lagi meraup semua perhatian dari banyak orang. Oke, kalau masih perhatian standar-standar, ya oke lah. Sahabat pun, teman dekat pun masih bisa gitu kan. Tapi kalau udah perhatian yang berlebihan, aduh. Dan itu menurut gue masalahnya sama diri sendiri. Karena
Kayak misalkan gue udah terbiasa, gue udah terlalu terbiasa dengan banyak attention dari laki-laki. Ketika gue masuk hanya dengan satu laki-laki saja, gue berhubungan dengan satu laki-laki saja, itu membuat gue mungkin ya terasa kurang, ada yang kurang gitu. Ada rasa nggak puas karena hanya diperhatiin sama satu laki-laki, sedangkan gue terbiasa diperhatiin dengan banyak laki-laki. Contohnya seperti itu. Nah, itu kan ada juga banyak alasan-alasan yang dipakai selingkuh karena gue udah jenuh banget Nyet sama lo. Beneran deh, gue jenuh banget. Ada juga yang, aduh Nyet, gue udah gak tahu lagi nih perasaan gue kayak gimana sama lo. Entah bosan kah, entah bercampur apa emosi jiwa dan segala macam. Tapi menurut gue tetap aja, alasan selingkuh paling konkret menurut gue, yang kadang orang gak bisa akuin itu adalah, lo udah gak sayang sama gue. Lo bisa main sama orang lain di luar sana, berarti emang lo nggak pernah sayang sama gue seutuhnya. Sih sebenarnya ya. Cantik. Gue pernah ada di masa dimana gue menjalani suatu hubungan, lalu pasangan gue masih suka booking perempuan lain di luar sana, dan itu lo bisa bayangin deh, gue yang lagi mencoba nih gitu, lagi mencoba untuk serius, untuk ngejalanin suatu hubungan dengan serius, tapi tiba-tiba lo tahu pasangan lo kayak abis dari rumah lo atau abis ketemu sama lo aja dia bisa booking cewek di luar sana gitu. Nah, lo bisa bayangin deh ya tuh perasaan seperti apa. Itu kenapa makanya gue memilih untuk bertoleransi sama artis selingkuh. Ya oke, kalian boleh bilang gue bego, kalian boleh ngatain gue dan segala macam. It's okay, nggak apa-apa. Tapi gue belajar dari situ. Karena orang pernah nanya sama gue, yang lo permasalahin dari perselingkuhan itu apa? Nafsunya atau perasaannya? Men, nafsu. Kayak menurut gue ya, kalau misalkan lo mengartikan arti selingkuh hanya karena nafsu, men, dia berimajinasi tentang perempuan lain aja, berarti itu udah selingkuh. Ya kan? Dia nonton bokep sambil coli aja, itu berarti dia udah selingkuh. Nah sekarang, gue dikasih pernyataan dan pertanyaan seperti itu. Dan sekarang, menurut lo Mars, lo pilih arti selingkuh yang mana? Dan gue, karena gue mencoba untuk bertoleransi, akhirnya gue memilih selingkuh itu ya ketika lo main perasaan. Kayak ya udah, kalau gue hampir sempat berpikir bahwa ya udahlah kalau lo cuman BO cewek, lo baku naik, baku cuki dengan perempuan-perempuan liar di sana ya nggak apa-apa lah, pergi aja. Tapi asalkan lo jangan main perasaan sama dia. Kalau lo main perasaan sama tuh orang, wah berarti lo bajingan. Lo berarti udah kelewatan batas dan gue udah pasti bye. Dan perempuan juga harusnya seperti itu. Kalau udah diselingkuhin sih ya bye aja cuy, tinggalin aja. Kayak nggak ada lagi yang bisa diharapin dari hubungan yang udah ada kekecewaan. Nggak ada lagi yang bisa diharapkan dari hubungan yang sudah pernah dikhianati. Lo mau berharap apa coba? Kayak menurut gue ya, ketika orang selingkuh, sekali dia selingkuh dari lo, banyak sekali kemungkinan bahwa dia akan selingkuh lagi dari lo. Lo kasih kesempatan, iya, mungkin dalam term waktu tertentu dia bisa nahan diri dia untuk gak selingkuh. Tapi ini bukan berpikir negatif ya, tapi berpikir pahitnya aja, berpikir realistisnya aja. Tapi ketika dia udah gak bisa ngehargain lo, dia udah terbiasa, dia udah pernah melakukan untuk buka pintu untuk orang lain masuk, itu sangat mungkin, sangat besar kemungkinannya itu bisa terjadi lagi. Dan gue gak mau mengulang kesalahan yang sama, masuk ke lubang yang sama. Ya kan, manusia harusnya punya otak pikiran yang lebih dewasa, yang lebih bagus, lebih dewasa daripada hewan yang bisa masuk ke lubang yang sama berkali-kali. Jadi coba deh teman-teman, menurut teman-teman aja ya, menurut teman-teman tuh arti selingkuh kayak gimana? Kalau menurut gue arti selingkuh itu, dan berdasarkan dari pengalaman gue, sampai akhirnya gue mencoba untuk bisa bertoleransi, tapi akhirnya gue juga sadar bahwa memang selingkuh itu adalah kesalahan paling fatal di hubungan. Sumpah, gak ada lagi yang bisa. Kayak bukannya kita mau melihat orang, menilai orang dari satu kesalahan yang dia buat, tapi melupakan banyak kebaikan yang dia buat. No, bukan itu. Tapi ini masalahnya, lo gak bener-bener sayang sama gue. Iya kan? Terus mau ngapain dipertahankan?
Dan kayak menurut gue, kalau misalkan alasan lo untuk selingkuh hanya karena bosan atau jenuh, nyet, banyak banget cara supaya lo bisa gak bosan. Lo bisa liburan bareng, lo bisa ngelakuin hal-hal yang lain sama-sama. Lo hanya perlu ganti suasana, misalkan lo bosan having sex sama dia karena gayanya sama terus. Ya udah, cari variasi baru. Dari woman on top, dari man on top, ya udah coba ke doggy style. Atau having sex di kamar mandi. Kan bisa, ya kan? Banyak cara untuk ngilangin rasa jenuh dan rasa bosan sebenarnya. Dan menurut gue pribadi, sorry to say ya, ketika lo bener-bener sayang sama orang, harusnya itu nggak ada kata bosan atau jenuh sih. Kayak kalau lo udah bosan atau jenuh, ya mendingan akhirin aja hubungannya. Hubungan pacaran kan kayak latihan sebelum pernikahan gitu ya. Masa penjajakan, masa pengenalan satu sama lain. Nah kalau di masa itu aja lo udah bosen, gimana lagi ketika lo udah nikah, nyet? Yang lo bangun tidur, sampai lo mau tidur lagi setiap harinya ngelihatnya muka dia. Makanya kadang-kadang kalau gue heran ketika orang bilang gue udah bosen nih sama pacar gue, ya terus lo ngapain masih pacaran? Ya udah goodbye aja. Mungkin lo bilang gue gampang ngomong kayak gini, tapi emang susah untuk ninggalin pasangan, emang susah, apalagi ditinggalin memang susah. Tapi daripada lo stay di hubungan yang rasa sayangnya kurang worth it gitu, ya buat apa? Buang-buang waktu kan? Oke, let's say bilang, ya enggak dong Mars, harusnya enggak buang-buang waktu, kan kita bisa belajar. Iya, belajar. Tapi ketika lo ketemu orang baru di luar sana, lo juga bisa belajar lebih banyak hal baru. Kenapa harus stay sama hubungan yang udah toxic, apalagi hubungan yang udah pernah ada pengkhianatan. Kayak menurut gue sesimpel itu ya. Kenapa harus diambil pusing, di ribet-ribetin. Gue akhirnya ada lagi di masa dimana memang arti selingkuh menurut gue ya udah balik ke saklek. Gak harus perselingkuhan itu. Gue pernah ada di masa yang salah ketika gue memilih untuk bertoleransi untuk perselingkuhan. Menurut gue itu masa yang salah. Makanya gue gak mau teman-teman sampai merasakan itu lagi. Jadi tolong banget pikirin deh. Lu juga mau laki-laki mau perempuan di luar sana yang tukang selingkuh, mendingan, saran gue ya, mendingan kalau lo gak bisa stay sama satu orang, gak bisa komit sama satu orang, open relationship aja men. Atau gak banyakin friends with benefit. Lo mau having sex, lo mau jalan sama siapa aja, lo mau apa, bebas. Hak lo pribadi. Lo yang tanggung jawab, ya kan? Daripada lo masuk ke satu hubungan dan pasangan lo sudah berusaha untuk sangat komit dengan lo, menjaga kesetiaan, tapi lo nya malah kayak bulan, lo nya malah baku bawa sama banyak orang. Nggak gitu caranya sih kalau menurut gue ya. Kalau kayak gitu ya berarti lo terlalu bodoh menurut gue. Lo menyanyiakan orang yang setia. Aduh, sakit sih kepala gue kalau ngomongin tentang ini nih. Sabar, tarik nafas. Dan kalau misalkan emang lo udah ada pikiran untuk selingkuh, lo sudah secara nggak langsung gitu ya. Mungkin kadang orang nggak sadar bahwa ternyata gue lagi ada dalam satu hubungan, tapi ternyata gue buka hati untuk orang lain. Gue buka pintu untuk orang masuk, untuk orang baru datang. Men, kalau menurut gue, lo mesti pikirin itu lagi. Ketika memang lo udah ngerasain kayak gitu, lo udah buka pintu hati lo untuk orang lain datang, udah ada kayak sinyal-sinyal untuk selingkuh, mendingan udahin sih. Udahin dulu hubungan lo sama pasangan lo, abis itu baru lo mulai yang baru. Lo jelasin aja, lo jelasin baik-baik, gue kayaknya gue gak sayang lagi nih, atau kita kayaknya gak cocok nih, gue ada suka sama orang lain. Gue secara gak sadar gue sudah membuka pintu hati gue untuk orang lain. Dan menurut gue kalau kita bertahan, kita hanya akan menyakiti satu sama lain. Kan bisa menjelaskan secara baik-baik, ya kan? Daripada selingkuh, akhirnya ketahuan, itu lebih nyakitin sih. Lebih nyakitin ketika kita tahu sendiri daripada lo bilang. Apa susahnya tinggal ngomong gitu. Kenapa? Karena lo salah. Ya terima resikonya. Gitu kan. Dan banyak orang-orang di luar sana yang stay sama pasangannya yang lama hanya karena kebutuhan uang maupun seks.
ya kan? Dia nggak, atau karena sudah terbiasa atau takut nyesel, akhirnya ya udah dia mau untuk punya pacar 2, ya kan? Yang A ini yang lama, yang nggak mau dia tinggalin, tapi dia juga punya yang B yang baru. Si anjing sih kalau orang kayak gitu. Mau laki-laki mau perempuan, lu anjing berarti. Beneran. Lu kayak, sorry ya, bukannya gue offense ke kalian, tapi menurut gue sikap kalian itu kayak anjing juga lebih setia daripada lu kali. Anjing setia banget sama majikannya, men. Tapi masa lu bisa, udah lah ya, tolong lah ya. Kalau misalkan emang lo udah suka sama orang lain, lo udah sayang sama orang lain, ya tolong selesain aja hubungan lo sama pasangan lo yang sebelumnya secara baik-baik. Diomongin baik-baik. Jangan, emang lu berasa ganteng banget atau cantik banget apa punya pacar banyak? Ya gue juga pernah sih ada di masa dimana selingkuh itu kayak bahagia aja gitu. Karena mendapat perhatian dari banyak orang, karena mendapatkan rasanya kayak mendapatkan kasih sayang dari banyak orang. Tapi sebenarnya selingkuh tuh gak enak rasanya, Nyet. Ya gak sih? Kayak pegang handphone tuh deg-degan, aduh takut chat gue dilihat nih, aduh takut foto gue dilihat nih, mau jalan ke mall mana aja takut, ya kan? Mau jalan nonton bioskop takut, mau pergi kemana takut, karena takut apa? Karena takut ketemu bentrokan gitu loh, pas-pasan ketemunya, rasanya lebih gelisah, rasanya lebih takut, rasanya lebih panik gitu kan. Makanya kalau ada yang bilang selingkuh tuh enak, bangsat, enaknya sebelah mana? Karena ngedapetin perhatian, banyak perhatian. Lo banyakin teman juga bisa dapet banyak perhatian sih. Atau kalau emang lo lebih pengen, lebih suka mendapatkan perhatian dari banyak orang, ya udah, lo gak usah pacaran dulu aja. Ya kan? Lo nikmatin aja kehidupan lo sendiri, having fun sama banyak entah laki-laki maupun perempuan di luar sana. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Menurut gue pribadi kayak gitu. Jadi teman-teman please tolong banget. Kalau misalkan pasangan kalian sudah selingkuh, menurut gue tidak ada kata toleransi dalam hal perselingkuhan duniawi. Dan kalau misalkan lo orang yang sudah berpikir atau mempunyai niat atau ya menjurus ke arah dimana lo akan melakukan perselingkuhan, saran gue mendingan lo udahin sih. Lo udahin dulu pasangan lo, abis lo baru lanjut, daripada kelakuan lo makin kayak tai, ya kan? Kalau menurut gue kayak gitu, nanti kita diskusi di kolom komentar. Jadi teman-teman silahkan tulis pendapat kalian dan arti perselingkuhan menurut kalian. Dan siapa tahu kalian mau berbagi cerita bagaimana rasanya diselingkuhin. Kalian bisa taruh di kolom komentar di bawah. Nanti akan gue balesin langsung kok. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Kalau berani gue tantang lo untuk nge-tag orang yang pernah nyelingkuhin lo. Atau kalau misalkan lo juga berani, ya udah tag aja selingkuhan lo. Paling hubungannya bubar, ya nggak? Gue Psycho Mars, peace out.